guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Naila Jaya Ramadhani Milano dengan NIM 08191048. Nah, kira-kira dari background di belakang ini ada yang bisa nebak nggak ya? Aku lagi ada di mana dan bakalan ngapain? Ya, saat ini kita ada di permukiman nelayan, tepatnya di Prakla, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Nah, pada permukiman nelayan ini nantinya saya akan mengidentifikasi koridor sepanjang 150 meter mengenai permukiman nelayan ini. Mau tahu apa aja yang bakalan kita bahas? Yuk ikutin terus untuk kali ini. Ya, pada koridor sepanjang 150 meter ini terdapat 14 rumah. Nah, untuk fungsi bangunan, terdapat 4 bangunan yang difungsikan sebagai perdagangan jasa, sedangkan 10 bangunan lainnya difungsikan sebagai tempat tinggal atau rumah tinggal. Selain sarana perdagangan dan jasa, pada koridor ini juga terdapat sarana peribadatan berupa masjid dengan jarak 300 meter dari koridor. Selain itu juga terdapat sarana berupa ruang terbuka hijau, yaitu Taman Wisata Mangrove dengan jarak 240 meter dari koridor, dan juga terdapat sarana pendidikan berupa SDN Negeri 005 Bontang Selatan dengan jarak 500 meter. Pada koridor ini terdapat tipe bangunan yaitu tipe 36 sebanyak 2 rumah dan juga tipe 45 sebanyak 2 rumah. Pada rumah menengah terdapat 3 tipe rumah yaitu tipe 90 sebanyak 1 rumah, tipe 120 sebanyak 4 rumah, dan juga rumah dengan tipe lebih dari 120 yaitu sebanyak 5 rumah. Kemudian untuk lantai bangunan rata-rata dari ke-14 rumah yang ada yaitu hanya berlantai 1. Untuk bentuk bangunan dapat kita lihat bahwa dari ke-14 rumah yang ada, keseluruhan bangunan itu atau keseluruhan rumah yang ada merupakan berbentuk tunggal, tidak kapal atau hanya berdiri sendiri tanpa berdempetan dengan rumah lainnya. Nah, lalu untuk fisik rumah pada koridor sepanjang 150 meter ini terdapat 2 rumah dengan fisik berbentuk semi permanen. Dalam artian untuk dindingnya beton, sedangkan untuk bagian bawah atau lantainya kayu, karena seperti yang kita ketahui bersama, permukiman nelayan ini merupakan permukiman yang terletak di atas air. Sedangkan 12 rumah sisanya termasuk rumah non permanen karena dari keseluruhannya terbuat dari kayu. Untuk keamanannya di sini tidak ada puskamlik. Namun ada beberapa rumah yang memiliki pagar dan pagarnya pun tidak full menutupi rumah, melainkan hanya setengah di bagian depan, dan juga ada beberapa rumah yang hanya pagarnya di bagian samping. Nah, untuk prasarana yang terdapat pada koridor sepanjang 150 meter, yang pertama jaringan jalan. Untuk jaringan jalannya dapat kita lihat dia perkerasannya atau terbuat dari kayu. Sedangkan untuk jaringan listrik sudah tersambung secara langsung kepada PLN, dan juga untuk jaringan air bersih juga sudah tersambung kepada PDAM. Untuk persampahan yang berada di koridor ini, rata-rata dari 14 rumah yang ada telah memiliki tong sampah. Selain itu, untuk permasalahan yang terdapat pada koridor ini, kita bisa lihat itu terdapat pada jaringan jalan. Karena pada beberapa jaringan jalan atau beberapa kayu yang ada di jalanan ini itu sudah dalam keadaan atau kondisi yang tidak baik, atau dalam keadaan yang sudah lapuk dan diharuskan untuk mengganti, karena nantinya apabila jika tidak mengganti dapat mengganggu kenyamanan dan juga mobilitas para penduduk ketika melewati jalanan ini. Untuk potensinya dapat kita lihat bahwa di sebelah sana itu terdapat mangrove. Terdapat mangrove yang merupakan pusat wisata atau tempat para warga Bontang untuk berwisata, sehingga pada koridor 150 meter ini dapat dikembangkan berupa sektor perdagangan jasa, seperti nantinya para nelayan menjual hasil tangkapan mereka sebagai oleh-oleh. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton vlog ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.